Selamat sore pemirsa. Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Bertemu lagi kita dalam Chatterbox edisi Kamis 3 Oktober 2024 malam Jumat ya. Nah saya pengen terangin dulu nih, karena saya tuh orangnya cukup terganggu ya kalau ada yang anti terhadap ini, dan terutama mungkin anti terhadap amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh umat Islam Indonesia terutama yang bermadhab Syafi'i, dan kebetulan adalah keluarga besar saya di Nahdlatul Ulama. Saya tuh risih dengar tadi siang itu ada teman jemaah Masjid Al-Karim Bintaro Permai Sanggrahan Jaksel yang nanya gitu, logikanya di mana gitu, yasinan tuh Nabi mengajarkan nggak gitu nih. Mohon maaf loh ya, percaya sama saya, hampir semua yang kita lakukan sebagai umat Islam saat ini, percaya sama saya, mayoritas itu adalah bid'ah. Tapi kata Imam Syafi'i, bid'ah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bid'ah hasanah, yang kedua adalah bid'ah dolalah. Bid'ah itu kan artinya berinovasi, menambahkan sesuatu, melengkapi sesuatu, berinovasi, menambah sesuatu yang tadinya tidak diajarkan secara eksplisit dan gamblang oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu kan. Nah, kemudian kita bedah dulu dari bid'ah dolalah dulu deh. Bid'ah dolalah itu artinya menambah sesuatu, berinovasi ya dalam menambah amalan dan melengkapi amaliyah yang tidak diajarkan secara eksplisit dan gamblang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi nambahnya ini untuk sesuatu yang buruk, untuk sesuatu yang tidak baik. Ini namanya bid'ah dolalah. Kalau kita melakukan hal seperti itu, yang kita dapat apa? Dosa. Sementara bid'ah hasanah sesuai namanya, menambah sesuatu, berinovasi dalam menambah dan melengkapi amalan-amalan yang tidak secara eksplisit dan gamblang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, tetapi untuk hal yang baik, tapi untuk hal yang bagus. Nah, yasinan, tahlilan, zikiran, doa yang dilakukan secara rutin tiap malam Jumat, ataupun ketika kita beristighozah memohon satu hajat tertentu, maupun dalam acara syukuran, acara selamatan kalau orang Jawa, maupun dalam majelis-majelis lain, atau masuk biasanya dibacakan ketika tahlilan orang yang sudah meninggal dunia gitu misalkan. Ya ya gimana ya? Ya ini masuknya dalam bid'ah hasanah. Kalau dalilnya di dalam Al-Qur'an, itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41. Itu dalil tentang keutamaan dan fadilah daripada berzikir ya. Dan banyak hadis-hadis lain yang mengungkap tentang itu. Dan yang paling ultinya adalah hadis yang mengatakan begini, kalau kita
menambah satu ajaran, menambah satu amalan yang amalannya tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi untuk hal yang baik, maka akan diganjar pahala. Sebaliknya, kalau untuk hal yang buruk diganjar dosa. Ada hadisnya, cuma saya lupa, belum terlalu hafal saya hadis. Jadi masalah yasinan, tahlilan, ya, doa bersama ketika misalkan rutinan malam Jumat, haulan, pas haulan, ya kan biasa ada tuh haulan, haul. Kemudian ada apa lagi, misalkan acara macam-macam banyak. Macam-macam banyak. Kayak istighosah, mohon hajat tertentu. Ya, tadi saya sudah sebutkan. Itu masuknya dalam kategori bid'ah hasanah. Dan tidak semua bid'ah itu, maaf lahir batin, tidak semua bid'ah itu adalah sesat. Mentang-mentang orang pada bersandar pada pegangan apa yang tidak dilakukan Nabiullah Muhammad SAW itu bid'ah, haram, sesat, kafir, laknat, jahanam, tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya saya bilang, kalau saya udah ngadepin orang kayak gitu, ya saya bilang dalam hati, nenek lu kiper, lu main kurang jauh, pulang lu kurang pagi. Iya. Ya, you main kurang jauh, you pulang kurang pagi. Makanya jadi seperti itu. Padahal hampir sebagai muslim ya, hampir dari semua amalan, hal yang kita lakukan sebagai umat Islam di Indonesia ini dan di berbagai belahan dunia lain, itu hampir mayoritas itu semuanya adalah bid'ah. Bid'ah yang hasanah. Sebagai contoh, ini saya baru lewat Masjid Al-Karim Bu Mintar Permai, Pesangan Jakarta Selatan. Saya baru lewat. Tuh, menaranya kelihatan kan? Di atas menaranya situ, enggak ya. Enggak bisa saya ini karena safety reasons. Nih, lihat nih di belakang saya. Ada menara kan? Anggaplah dia. Tuh, menara. Di paling tinggi dari menaranya itu ada pengeras suara, ada speaker dengan merek Toa. Orang bilangnya Toa kan, padahal sebenarnya itu adalah pengeras suara, ada speaker, pengeras suara. Itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah, karena zaman dulu nggak ada. Zaman Bilal bin Rabah mengumandangkan azan untuk pertama kali, itu memang nggak pakai pengeras suara, tapi Bilal bin Rabah kumandangin azan di tempat yang tempat yang tinggi dan suaranya keras, kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan kencang suaranya, tapi di tempat tinggi. Kalau sekarang ada namanya ijma, ada namanya ijtihad, pakai pengeras suara, qiyas. Jadi seakan-akan muazin itu mengumandangkan azan di tempat tinggi. Itu qiyasnya. Itu termasuk bid'ah hasanah loh. Ya. Kita memainkan muratal Quran, walaupun muratalnya itu rekaman. Kita mainkan misalkan sebelum salat, sebelum azan dikumandangkan, misal. Terutama mungkin sebelum salat Jumat, misalkan. Kita putar, kita setel, lalu kita kencengin pakai pengeras suara, pakai toa gitu. Itu termasuknya bid'ah hasanah. Tapi itu termasuk apa? Qiyas. Qiyas seakan-akan kita yang membaca Al-Quran itu masuknya baik. Kenapa? Karena itu syiar.
Seperti itu. Jadi mohon maaf gitu ya, dari hampir semua amalan dan hal yang kita lakukan sebagai umat Islam di Indonesia dan di berbagai negara mayoritas Islam besar dunia lainnya, itu hampir semua yang kita lakukan adalah bid'ah. Bid'ahnya tapi bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah. Kalau mau yang bid'ah dolalah, contohnya apa? Cocok logi. Cocok logi dari beberapa hal. Lalu biar gak kesannya gak menimbulkan label, takut nih nanti dikapir-kapirin, di bid'ahkan, di label yang gak karu-karuan. Udahlah, mending di di tempel dengan Islam atau sunnah gitu. Justru itu yang nggak boleh. Sebagai contoh, beberapa saudara-saudari kita di Jawa, ya, mereka ada tradisi macam-macam. Biasanya mereka misalkan ini, ada tradisi bawa sesajen, bawa sesajen biasanya, lalu ditanya, Pak, itu sesajennya buat apa? Oh iya, ini berdoa kepada, sebagai ini kita berdoa pada Allah melalui sesajen ini biar hajatnya macam-macam gitu. Itu nggak boleh. Itu namanya dolalah. Itu udah mengarah kepada kesesatan. Itu yang nggak boleh. Atau kita doa minta kepada kuburan, kayak zaman ujian nasional itu masih ada, ya. Zaman ujian nasional masih ada aja orang berdoa kuburan. Saya pernah mengalami itu waktu saya kelas 3 SMA, kelas 12 SMA. Kan ada guru saya yang meninggal, guru akuntansi meninggal. Kita pergi ke makamnya. Lalu apa yang disampaikan? Teman saya nyeletukan, ya saya kan bilang saya mendoakan almarhum, saya masih ingat namanya, almarhum Dr. Andes Haji Danu Murdoko bin Haji Murtado gitu kan, agar berapa ini wafatnya gitu kan, hampir berapa bulan itu wafatnya. Tapi teman saya bilang meminta izin, itu bid'ah dolalah, nggak boleh. Minta izin doa ke kuburan itu nggak boleh, nggak boleh. Itu namanya musyrik. Ya, nggak boleh. Itu nggak boleh sama sekali. Ya, karena haram hukumnya kita mempersekutukan Allah dengan yang lain-lain. Itu nggak boleh, itu cocok logi. Makanya saya termasuk bersyukur ujian nasional itu dihapus. Karena kalau ujian nasional itu masih ada, ya itu tadi, musyrik kayak gitu akan jadi kebiasaan. Hal-hal musyrik kayak gitu akan jadi kebiasaan. Itu nggak boleh. Kita pergi ke ziarah kubur, ziarah ke makam, ke kubur seseorang, sekalipun orang itu dianggap wali gitu ya, tetap kita nggak boleh minta doa kepada orang tersebut, nggak boleh. Yang benar adalah kita mendoakan biar husnul khatimah, mendoakan biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW pada yaumil qiyamah. Nah, itu boleh. Itu boleh, ya. Itu boleh, sangat amat boleh, gitu loh, sangat amat boleh. Karena kalau kita berdoa, ya kita berdoa langsung kepada Allah dong, tanpa melalui perantara ini dan itu.
kita langsung berdoa ke Allah, tapi ada adabnya, kita bersalawat dulu, meninggikan nama Nabi Muhammad agar Allah pun meninggikan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan salah paham. Jadi jangan salah paham tentang hal ini. Jadi punchline-nya gini aja deh. Segala sesuatu yang baik pasti akan bernilai baik. Memang amaliyah kayak yasinan, tahlilan, istighosahan, manakiban, haulan, halal bil halal, mauludan, ya, memang itu tidak secara spesifik diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maupun tidak ada dalilnya secara eksplisit beberapa itu di Al-Quranul Karim. Tapi kan sandarannya kan ada kitab, ada hadis sahih, hadis hasan, maupun ijma, qiyas dan sebagainya. Itu kayak sekarang nih orang sa'i pada saat umrah maupun haji di Masjidil Haram Makkah. Sekarang enak sa'inya pakai mobil golf. Katanya itu kias, karena dulu pernah Nabi Muhammad SAW sa'i itu naik unta keliling Bukit Safa Marwah 7 kali. Sekarang orang pergi ke Arafah buat wukuf naik haji pakai kendaraan dari Mina. Ada yang bawa mobil, ada yang naik bus gitu kan. Itu juga ada kiasnya. Katanya Nabi Muhammad pergi dari Mina ke Arafah pakai unta. Kias. Sama halnya kayak azan pakai pengeras suara. Itu pun juga kias. Karena dulu Bilal bin Rabah memandangin azan itu di tempat tinggi dan suara beliau kencang dan keras gitu loh. Dan memang sunnahnya kumandangin azan itu adalah dengan suara yang keras, besar dan kencang, bukan dengan suara pelan, biar yang jauh itu kedengaran azannya. Kalau coba kita kumandangin azan begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah siapa yang dengar? Siapa yang dengar? Iya kan? Apalagi sekarang orang makin banyak bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi makanya ada kias pakai pengeras suara. Apalagi orang cenderung memilih rumah jauh dari masjid sekarang ini. Jadi kan tidak semua orang dengar. Jadi makanya mohon maaf, bedakan mana perkara yang masuk dalam bid'ah hasanah dan mana yang termasuk bid'ah dhalalah. Makanya saya selalu sampaikan, jangan pernah yuk ikutin orang-orang Wahabi, gak penting. Orang Wahabi itu jahat, picik dan licik. JPL, jahat, picik dan licik. Ya, jahatnya di mana? Piciknya di mana? Liciknya di mana? Biar kejahatan mereka nggak ketahuan, mereka bersembunyi. Orang-orang Wahabi ini, orang-orang Wahabi bersembunyi pakai cover apa? Oh, kita aswaja, kita manhajnya manhaj salaf, ya. Bahkan mohon maaf, sampai bawa-bawa nama Imam Syafi'i dan salah satu muridnya Imam Nawawi. Gitu. Padahal sebenarnya orang-orang Wahabi itu bukan mengikut Imam Syafi'i, bukan ahlu sunnah wal jamaah itu. Tapi mereka adalah ahlul mufsid, ahlu mufsidus sunnah. Kenapa? Karena mereka ini merusak sunnah Nabi Muhammad. Karena ajaran Wahabi ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab
adalah salah satu dari dedengkotnya Khawarij. Jadi nggak usah diikutin yang seperti itu. Mereka ini suka nge-stempel kafir, bid'ah, ini itu. Tapi mereka ngikutin juga. Katanya apa yang tidak dikerjakan Rasulullah, ya dikerjain juga. Jarene nopong sing boten digawe ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bid'ah haram. Boten usah melu-melu, rasa melu-melu. Tahu-taunya apa? Gawe no dewe. Mereka gawe dewe, dim gawe juga, dim-dimen gawe maneh. Itu namanya apa? Namanya munafuk. Munafak banget. Ya. Jadi kayak gitu nggak usah direspon, diikuti kayak gitu, tidak usah. Nggak usah didengerin mereka itu. Makanya jangan banyak nonton TV Wahabi, radio Wahabi kayak Radio Roja, pas segala itu, nggak usah lah. Website Wahabi itu nggak usah lah, nggak usah masuk kayak gitu ya. Kita ikut yang benar-benar pure Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi nggak harus di blow dikit-dikit. Di blow up dikit-dikit sunnah, dikit-dikit sunnah, Ahlus Sunnah ya. NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah loh, tanpa harus di blow gembar-gemboran. Oh, kami warga NU, kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. PT persis maupun ormas-ormas Islam lain, mereka juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhabnya aja yang beda ya. Tapi nggak di-blow sampai oh kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah bermanhaj salaf, ini udah pas segala macam. Oh, kayak gitu biasanya orang Muna kayak gitu. Itu biasanya orang Wahabi. Karena untuk menyembunyikan apa? Kejahatannya. Orang jahat pasti akan menyembunyikan segala bentuk kejahatannya dengan alibi ini dan itu. Tapi kalau orang baik, ya, orang baik, orang tidak perlu sampai memblow kebaikannya dia. Orang akan tahu dia pasti adalah orang baik. Dari mana? Dari tutur katanya, dari ucapannya, dari perbuatannya, dari sikapnya. Orang akan tahu bahwa itu adalah orang baik, tanpa harus di blow up bahwa oh saya ini orang baik, gak mesti gitu. Ya. Ya, semoga bermanfaat. Hazamin Fatirafi. Mungkin ini saja dulu dari saya. Saya mau ke Mushola Al-Ikhlas Husein Sangrahan untuk naik kewajiban saya. Selamat sore. Allahumma biqil wa bitarik. Wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.